Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa bertemu kembali walaupun melalui room meeting seperti ini. Semoga kita semua dalam keadaan sehat tanpa halangan apapun. Sebelumnya Bapak ucapkan terima kasih atas kehadirannya kalian yang sudah meluangkan waktu untuk mengikuti kegiatan ini. Baiklah, sebelum kita memulai kegiatan ini, alangkah baiknya kita memulai berdoa terlebih dahulu. Apakah ada yang ingin anak-anakku sekalian yang ingin memimpin doa? Bisakah Muhammad Ishak? Ya Pak. Ya, silakan. Sebelum kita memulai kegiatan kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Doa selesai. Ya, terima kasih ya. Bapak akan memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akbar sebagai konselor. Di sini kita akan melakukan kegiatan bimbingan dan layanan bimbingan dengan kalian. Bapak rasa cukup ya? Ada yang ingin ditanyakan? Tidak Pak. Tidak, Pak. Ya, baik. Jika tidak ada, sekarang giliran kalian memperkenalkan namanya masing-masing dengan cara seperti yang sudah Bapak jelaskan tadi ya. Siapa yang mulai duluan? Ya, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Nurul Alfia. Bisa dipanggil Alfia dari kelas 11 IPA 1, Pak. Saya Pak. Perkenalkan, nama saya Rismiana dari kelas 11 IPS 2. Saya Pak. Perkenalkan Pak, nama saya Ahmad dari IPS 3. Perkenalkan Pak, nama saya Muhammad Ishak dari kelas 11 IPA 2. Ya, baik. Baik, selanjutnya di sini kita akan melaksanakan kegiatan. Sebelum itu, kalau begitu, tunggu dulu. Baiklah, selanjutnya kita di sini melaksanakan kegiatan konseling kelompok. Tapi sebelumnya kalian sudah tahu apa itu konseling kelompok atau ada yang belum pernah mengikuti Belum Pak. konseling? Belum, Pak. Pak. Ya baiklah kalau begitu. Ada yang saya akan menjelaskan, yaitu konseling kelompok, yaitu kegiatan suatu kelompok yang akan membahas tentang permasalahan-permasalahan dalam yang dialami oleh seseorang yang ada di dalam suatu kelompok. Apakah ada yang ingin curhat atau cerita soal permasalahannya? Pak, saya mau nanya, gunanya kita melakukan konseling kelompok itu bagaimana ya Pak? Termute. Baiklah,
anak-anak sekalian, sebelum pertanyaan kalian semakin jauh kepada Bapak, saya akan menjelaskan apa itu konseling kelompok. Tapi sebelumnya, tadi sudah dijelaskan mengenai konseling kelompok. Nah, di konseling kelompok adalah salah satu kegiatan yang mana di dalamnya itu terdapat pemimpin kelompok dan anggota kelompok. Di sini Bapak akan sebagai pemimpin kelompok dan kalian sebagai anggota kelompok di dalam konseling kelompok. Ini nanti kita akan membahas mengenai permasalahan-permasalahan yang kalian alami. Jadi kalian masing-masing diharapkan untuk menyampaikan permasalahannya yang saat ini sedang dialami. Seperti contoh, saya mengalami masalah yang terdapat pada bidang akademik saya, sulit berkonsentrasi, tidak fokus, dan masih banyak lagi ya. Pertanyaan Alpia tadi ya, kita melakukan konseling kelompok memiliki tujuan yaitu meningkatkan kemampuan kalian dalam bersosialisasi dengan teman-temannya, meningkatkan keterampilan, kepercayaan diri kalian dalam menyampaikan pendapat, menambah wawasan dan pengetahuan kalian, dan mampu memecahkan suatu permasalahan yang mungkin terjadi di dalam kelompok maupun kalian yang memiliki masalah yang sama dengan permasalahan siapa yang akan kita bahas nantinya. Sampai di sini apakah sudah dimengerti? Ngerti, Pak. Nah, bagus. Dan ada beberapa hal yang perlu kalian perhatikan dalam yang disebut dengan asas yang di dalam konseling kelompok. Yang pertama itu ada yang namanya asas kerahasiaan. Yaitu diharapkan saya sebagai konselor akan menjaga kerahasiaan anak-anakku sekalian. Yang kedua, asas keterbukaan, yaitu anak-anakku mampu secara terbuka menyampaikan apa-apa masalah atau kendala yang dihadapinya. Dan yang ketiga itu kegiatannya itu kalian diharapkan mampu secara aktif mengikuti kegiatan konseling kelompok kita pada hari ini. Yang keempat itu kenormatifannya itu pada saat kegiatan ini berlangsung. Diharapkan tidak diperbolehkan untuk berdiskusi berpasang-pasangan ya, atau membuat diskusi di dalam diskusi. Apabila ada teman yang sedang menyampaikan pendapatnya, kalian tidak boleh mencela atau memotong pembicaraannya. Dan apabila kalian ingin berpendapat, silakan menunjuk tangan terlebih dahulu. Dan yang terakhir adalah tidak diperbolehkan untuk keluar masuk di room meeting ini. Nah. Pak, saya mau bertanya, Pak. Ya. Jadi kita nanti akan menyampaikan permasalahan kita masing-masing ya, Pak? Ya, benar sekali. Permasalahan kalian yang kita bahas di dalam konseling kelompok. Oleh karena itu, kalian diharapkan benar-benar dan bisa menjaga kerahasiaan mengenai apa-apa yang akan kita bicarakan terkait permasalahannya nanti. Bisa dipahami? Baik. Bisa, Pak. Sebelum kita melanjutkan kegiatan kita, Bapak harap anak-anak sekalian dapat tetap semangat dan fokus dalam menerima pelajaran nanti. Ya, Pak. Iya, Pak. Pak, Nah, ini silakan aktifkan kameranya dulu. Aktifkan kamera. Ya, kalau begitu siapa yang mau menyampaikan permasalahannya terlebih dahulu? Silakan tunjuk tangan. Ya, silakan Alpia. Saya Pak, permasalahan saya tuh Pak, saya sering tidak diterima di lingkungan sosial saya Pak.
Baiklah, kalau begitu kita akan membahas permasalahan yang dialami oleh Alpia ya, yang mana sudah dia katakan sebelumnya bahwa ia selalu merasa tidak diterima dan di lingkungan sosialnya. Oke, kembali kepada Alpia, bisa diceritakan bagaimana permasalahannya kepada teman-temannya. Iya, Pak. Jadi begini, saya selalu merasa tidak diterima di lingkungan sosial saya. Ketika saya memberanikan diri untuk bergaul dengan teman di lingkungan saya merasa tidak diharapkan. Bahkan terbiasa saya dikucilkan, Pak. Dan itu membuat saya lebih suka berada di rumah, bahkan di dalam kamar seharian, Pak. Iya, Alpia, Bapak mengerti dan paham sekali apa yang dirasakan oleh Nak Alpia. Nah, ya karena permasalahannya Alpia ini sangat adalah permasalahan pribadi sosial yang membuatnya sedih. Apakah ada dari teman-teman yang lain yang ingin ditanyakan atau memberikan pendapatnya? Silakan. Saya, Pak. Ya, silakan, Naisak. Apakah yang Alpia lakukan pada saat teman-teman di lingkungan Alpia mengabaikan Alpia? Yang saya lakukan adalah diam dan saya sering menangis di dalam kamar. Jika saya ingat kembali perlakuan teman-teman saya, bahkan saya tidak mau melakukan hal apapun dan saya hanya diam dan menangis di dalam kamar. Eh, Lalu, apakah Alpia pernah mencoba mencari tahu alasan sebenarnya kenapa teman-teman Alpia ini mengabaikan bahkan cuekin kamu, cuekin Alpia ini? Saya tidak pernah mencoba mencari tahu dan saya lebih memilih untuk diam dan menjauh dari teman-teman. Ya, baik kalau begitu. Kepada teman-teman yang lain, apakah ada solusi atau jalan terbaik untuk bisa Alpia? Apa yang dilakukan supaya hubungan Alpia dengan lingkungan sosialnya ini bisa membaik dan tidak membuat Alpia itu sedih? Saya, Pak. Mohon maaf sebelumnya ya, Pak, karena video saya tidak aktif karena jaringannya jelek, kurang mendukung. Nah, jadi menurut saya mungkin bisa tanyakan secara baik-baik kepada teman-teman yang menjauhi Alfia tentang apa yang Alfia rasakan supaya Alfia tahu apa alasan mereka menjauhi bahkan mengabaikan keberadaan Alfia. Kalau menurut saya, Pak, Alpia sebaiknya mencari tahu bagaimana cara bergaul dengan teman yang baik, apa-apa yang perlu dilakukan. Menurut saya, Pak, Alpia ini jangan menutup diri juga ke teman-temannya. Siapa tahu teman-temannya mengabaikanmu karena kamu yang sulit terbuka ke mereka. Ya, seperti itu. Ya, itu tadi solusi yang sudah diberikan oleh teman-temanmu. Dan Bapak harap semoga saran-saran dari teman-temanmu ini bisa membuat Alpia termotivasi untuk tetap mencoba membuka diri dan bergaul dengan teman-temannya. Oke, Alpia? Iya, Pak. Memang saya belum pernah mencoba saran-saran yang teman-teman tadi sebut.
sebutkan. Salah skrip kok Dan Alpia. saya akan mencobanya, Pak. Cocok nih. Cocok ya, astaga. Kok tidak ganti nama aku di situ yang Nunu? Yang ini di skrip yang salah nama. Ulangi Pia. Ulangi bicaramu tadi Alpia. Iya, Pak. Memang saya belum pernah mencoba saran-saran yang teman-teman tadi sebutkan. Dan saya akan mencobanya, Pak. Ya, baiklah kalau begitu. Keputusan yang Alpia ambil, Bapak dan teman-teman di sini berharap semoga masalah yang dialami oleh Alpia ini segera terselesaikan dan tidak lagi berkelanjutan. Dan tetap bersemangat ya untuk ke sekolah. Iya, Pak. Alpia berterima kasih untuk Bapak dan teman-teman karena sudah mau membantu memberikan saran untuk permasalahan saya, Pak. Baik, jadi sudah kita bahas permasalahan Alpia yang mana merasa tidak diterima oleh lingkungan sosialnya dan tidak memang berdampak buruk pada aspek kehidupannya. Iya, Pak. Iya, Iya, Pak. Pak. Iya, Pak. Oke, baik. Kalau begitu kegiatan kita cukupkan sekian saja ya. Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu untuk menutup kegiatan di hari ini. Semoga berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Amin. Doa selesai. Amin. Ya, terima kasih ya. Bapak Ya, mohon Pak. maaf apabila kesalahan dan pemberian layanan ini saya cukupkan sampai sekarang ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak, Pak. Ya. Terima kasih, Pak.